Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan tausiah atau pengajian subuh rutin yang kita lakukan setiap Sabtu pagi. Selawat dan salam juga kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Seperti biasa, hari ini acaranya adalah sesi pertama. Insya Allah tausiah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yahya, dan kemudian nanti akan diikuti dengan sesi kedua tanya jawab sekitar 10 menit sampai 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Pak Yahya. Namun sebelumnya adalah kita sama-sama untuk memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman, rekan-rekan semua yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, bagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk memperbaiki rohani kita, belajar untuk makin takarrub kepada Allah SWT dengan mengkaji salah satu kitab spiritual yang dikarang oleh ulama besar kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam Al-Atha'iyah, yang kemarin kita sampai pada hikmah nomor 11 dan 12 ya. Kajian chapter pertama dari Al-Hikam ini semua berhubungan dengan cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita diajari oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa cara untuk membuat kita ini bisa ikhlas di hadapan Allah SWT adalah dengan idfin wujudak, ya, dengan mengubur diri kita ini, dengan mengubur diri kita. Dan di maqalah di hikmah nomor 12 kita diingatkan bahwa tidak ada yang lebih manfaat bagi hati kita kecuali dengan memilih untuk memberikan hati kita semata-mata dengan berpikir tentang Allah SWT, atau yang biasa dikenal dengan konsep uzlah, Ini yang menarik sebelum kita masuk ke 13, karena ini semuanya satu rangkaian. Di awal-awal Hikam Al-Atha'iyah mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh berpedoman terhadap amal kita, ya, berpedoman terhadap amal kita atau bergantung pada amal kita. Dan kemudian selanjutnya mulai kita diajari, ya, endingnya sekarang kita mau diajari bahwa kalaupun kita beramal, yakinkan bahwa amal itu tidak keliru niatnya nanti, tidak keliru tujuannya. Karena yang kita maksudkan dari amal itu adalah Allah SWT. Sebagaimana jargonnya para orang-orang yang berkeinginan untuk dekat kepada Allah adalah Allah maksudi, ya. Atau kalau dalam Ikhwanul Muslimin, Allah ghayatuna, ya, Allah ghayatuna, atau Allah anta maksudi istilahnya. Jangan sampai yang kita maksudkan itu bukan selain Allah SWT. Lah, Ibnu Athaillah As-Sakandari sangat menyadari bahwa orang itu nanti kalau sudah mulai beramal, seringkali di tengah jalan dia keliru. Keliru apanya? Keliru dimaksudkannya. Kenapa? Karena ada persoalan yang ini menjadi hampir kendala semua orang yang meniti jalan rohani adalah popularitas, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena itu
Ibnu Athaillah Sekandari mengajari kita bahwa pendam diri kita ini. Disuruh dipendam. Kenapa? Karena jangan sampai kalaupun kita ini beribadah, itu yang muncul adalah, yang kita tujukan adalah popularitas. Contohnya begini, kata gampangnya. Kalau orang berceramah, terutama kayak saya misalnya, itu awal-awal mungkin sebelum mulai ngawal ceramah, niatnya karena Allah SWT. Benar-benar lillahi ta'ala. Tidak ada yang dicari kecuali karena Allah itu al-alim, Allah maha ilmu pengetahuan. Maka semua orang yang memiliki ilmu, maka dia wajib membagi dan men-sharing ilmunya. Karena itu bagian dari kewajiban asasi di dalam agama. Bahkan ada hadis yang tegas menyatakan, siapa yang menyimpan ilmunya dan tidak diberikan, di-sharingkan kepada orang yang tidak didakwahkan, maka dia disuruh mengambil tempatnya di neraka Allah SWT. Karena itu nggak boleh orang menyimpan ilmunya, terutama dalam hal ilmu agama. Terima kasih Mas Iwan. Nah, kalau orang sudah mulai ini, misalnya ceramah kemana-mana, mulai ada pujian orang, ya, orang mulai senang, oleh orang dipuji, mulai terkenal, dan seterusnya, mulai dikenal orang. Nah, ini akan muncul di setiap orang yang meniti jalan ruhani. Saya ambil contoh saja ceramah. Nanti contohnya bisa yang lain-lain, bisa ibadah, bisa dan seterusnya. Nanti akan muncul rasa senang. Senang apa? Senang asyahroh, senang terkenal. Sehingga orang lain mungkin mendapatkan manfaat, tapi dia sendiri sebenarnya yang dia dapatkan adalah popularitasnya itu saja. Mendapatkan popularitasnya itu saja. Buktinya apa nanti? Begitu datang orang lain, ya, misalnya ada ustadz baru lagi yang berceramah lagi, dan orang itu kemudian lebih tertarik kepada ustadz yang kedua. Kalau di hati ini ada perasaan gak enak, itu ciri orang sudah bukan ikhlas orangnya. Karena itu Ibnu Athaillah Sekandari mewanti-wanti kita yang ingin meniti jalan ruhani, suruh dipendam diri kita ini, agar yang muncul itu hanya ilmu Allah SWT. Diri kita ini, harga diri kita ini disuruh dihilangkan. Karena itu yang paling tidak bisa mengantarkan kita menuju Allah SWT. Gini sajalah, kalau semakin sebenarnya musuh yang paling berat yang membuat kita ini tidak bisa dekat dengan Allah SWT adalah diri kita sendiri. Kalau sudah orang itu sudah mulai tobat, kalau sebelum tobat, musuh yang paling berat untuk bisa dekat dengan Allah adalah di luar diri kita, ya, mulai maksiat di luar dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah tobat, udah mulai ibadah, musuh yang paling besar yang membuat kita ini tidak bisa dekat dengan Allah adalah diri kita sendiri. Dalam wujud apa nanti? Yaitu ketidakikhlasan. Gampangnya gini, kalau saya ini mau pergi ke mana lah, misalnya saya dapat scholarship, katakanlah mau ke Rusia misalnya, tapi scholarshipnya cuma single, saya nggak boleh bawa keluarga. Itu kan pusing pikiran, gimana ya saya mau berangkat atau enggak ya. Kalau pikiran saya masih kepada keluarga saya, maka saya tidak pernah akan berangkat. Karena saya terus mikir nih, gimana, nggak mungkin ini saya meninggalkan dan seterusnya. Sama orang itu kalau dia mau terbang, katakanlah mau dia mendekat Allah SWT, maka dia harus mengubur keakuannya itu. Sepanjang kita ini ada akunya, nggak akan pernah kita ini muraqabah dengan Allah SWT. Nggak akan pernah kita ini punya posisi dekat dengan Allah SWT. Karena apa? Karena sebenarnya yang kita tuju itu cuma aku, bukan Allah SWT. Ibadah itu ditujukan untuk Allah SWT, bukan untuk kita. Nah, ini penyakitnya orang yang ibadah. Sama, gampangnya seperti ceramah. Kalau ceramah itu kemudian membuat sakit hati kita, kalau ada orang lain yang terkenal, kok saya jadi gak enak semuanya gini, itu bukti bahwa amal yang saya lakukan itu untuk membesarkan nama saya. Dan itu keliru. Kenapa? Karena ibadah itu dari awal ditujukan untuk Allah SWT, bukan untuk membesarkan nama kita. Ini halus, tapi ya
Ini penyakit. Sama dengan ibadah. Kalau kita sudah mulai nanti jadi orang soleh, mungkin banyak sholat, makin banyak ini, akan muncul itu nanti. Akan muncul senang dipuji orang. Dan ini yang menjadi penghalang besar bagi sampainya orang kepada Allah SWT. Ego ya. Ini musuh terbesar agar kita ini bisa muraqabah dengan Allah SWT. Makanya pertanyaan yang paling penting adalah untuk apa kita ini beramal? Itu yang paling penting. Untuk apa kita beramal? Untuk Allah atau untuk diri kita sendiri? Untuk Allah atau untuk diri kita sendiri? Ini yang penting terus-menerus agar kita ini tidak keliru di dalam beramal. Karena itu di makalah kemarin, ikfin wujudak fil ardil khumul, ya. Tanamlah dirimu di dalam bumi, ya. Famana bata karena apa saja yang tumbuh mimma lam tufan, yang tidak ditanam, maka natijahnya, buah-buahannya juga tidak sempurna. Karena itu kemudian di makalah selanjutnya tidak ada yang membuat kita ini bisa menyadari kekeliruan, kita tahu sendiri kecuali dengan cara mengosongkan hati kita hanya untuk Allah SWT, yang biasa dikenal dengan konsep uzlah. Oke, kita masuk ke makalah nomor 13 sekarang, tentang Ibnu Ajibah di sini memberikan judul hijabur ruh atau hijabnya ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yushriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa bercahaya, ya. Bagaimana hati itu bisa bersinar, ya. Yushrik itu seakar kata dengan kata yastanir, yudhi'u, sama bercahaya, enlighten, itu sama maknanya. Hati itu tidak mungkin bisa bercahaya, tidak mungkin bisa dicahayai, tidak mungkin bisa menjadi terang benderang, ya. Suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Kalau rupa-rupa semua makhluk selain Allah SWT, ya. Suwar itu segala macam bentuk rupa. Al-akwan jamak dari kaun, maksudnya segala sesuatu di luar Allah SWT itu muntabi'atun ay thabitatun, dia tetap terikat fi mir'atihi, di dalam kacanya hati itu. Ibnu Athaillah ingin menggambarkan hati itu sebagaimana Al-Quran menggambarkan. Biasanya seperti Imam Ghazali misalnya menggambarkan surat An-Nur sebagai gambaran daripada hati kita, ya, yang kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, dan seterusnya. Itu seperti bola, seperti api yang kemudian dilingkupi oleh gelas, oleh kaca, dan seterusnya. Sama, hati kita itu persis macam itu. Jadi hati ada kacanya. Lah, hati ini sebenarnya tempat makrifat kepada Allah SWT. Dia ini punya potensi untuk mencerahi semua diri kita ini. Tetapi kalau kacanya hati ini dipenuhi oleh gambar-gambar selain Allah SWT, ya, dipenuhi oleh gambar-gambar selain Allah SWT, maka bagaimana mungkin hati ini bisa mampu bersinar? Ya, ini memang sangat teknis, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Kira-kira kayak begini. Kalimat hikmah nomor 13 ini mengambil pola as-su'al al-inkari, ya, pertanyaan yang bersifat mengingkari, ya. Dan ini maknanya bermakna jangan, bermakna nahi semuanya. Maksudnya jangan sampai kamu itu meletakkan hatimu itu yang jadi tujuannya itu selain Allah SWT, karena nanti hatinya tidak akan muncul, tidak akan bisa tercerahkan gitu. Kalau orang itu cahaya hati itu hanya bisa dicahayai oleh iman. Selain itu dia tidak bisa. Lah kalau orang keliru, dia di dalam pikirannya hanya dunia, karena selain iman, selain Allah SWT itu di sini disebut dengan dunia, ya. Maka
apa yang melekat pada hati itu, apa yang melekat pada kaca hati itu, ya, mirror itu, maka terrefleksikan di dalam batinnya nanti. Dia tidak akan bisa amalnya itu tidak membawa dekat dia kepada Allah SWT. Hatinya itu tidak akan pernah tercerahkan selama tujuan dia hanyalah dunia ini. Tujuan dia hanyalah dunia ini. Gampangnya seperti beginilah. Kalau orang itu melakukan amal, tapi yang dipikirin masih dunianya saja, kepingin tersohor, kepingin dianggap orang soleh, kepingin segala macam. Ini semuanya suarul akwan. Semuanya suarul akwan. Sepanjang itu yang melekat di dalam kacanya, maka hati itu tidak akan punya potensi apa-apa kemudian. Kira-kira gitu. Hatinya tidak akan bisa bercahaya. Kira-kira gitu gampangannya. Bagaimana mungkin nanti akan mendapatkan rasa nikmatnya iman, tidak akan muncul gitu. Tidak akan muncul. Kenapa? Karena tidak bisa digandengkan itu. Ini Ibnu Athaillah ingin menggambarkan dua hal yang tidak bisa saling bertemu. Dunia tidak akan pernah mencahayai hati. Hanya iman yang mampu mencahayai hati. Kalau dua-duanya dikumpulkan, tidak akan pernah bisa ketemu itu. Karena dua-duanya saling oposit, saling beroposit. Ya. Dan sama kayak begini, kalau orang itu punya rumah, mungkin gampang untuk memudahkannya, orang itu punya rumah, rumahnya itu tidak punya keramik, ya, dari tanah gitu. Terus, dan dia biasa itu mau meludah juga di situ, tinggal ditutupin saja dan seterusnya. Dia sudah terbiasa dengan hidup kayak begitu. Lah, kalau kemudian dia disuruh tinggal di rumah yang keramik, yang pakai aturan susah, kira-kira kuat nggak orang kayak begini nih? Pasti sebentar aja udah nggak bisa, saya keluar, saya cari yang nggak enak semuanya. Nggak enak semuanya. Kita ini sama semacam itu. Orang yang terbiasa semua hidupnya ini, motifnya ini, hatinya ini, semuanya ke dunia, akan berat melakukan urusan akhirat. Hatinya tidak bisa bercahaya, nggak bisa dicahayai. Itulah menjadi alasan kenapa ibadah itu menjadi berat. Kenapa? Karena kita ini seperti orang itu, rumah kita ini yang tipe yang kayak tadi itu, nggak bisa merasa senang gitu, terlalu banyak aturan, ini nggak bisa yang enakan dan seterusnya. Semacam itu perasaannya yang muncul nanti. Kenapa? Karena tanah, kita ini terbuat dari tanah, itu mengajak kita ke bawah. Ya, semua bagian tubuh kita ini persis seperti binatang. Dan itu mengajarkan kita, ya seperti binatang. Kita ingin memenuhi semua kebutuhan jasmania kita. Sementara Al-Quran, ajaran Islam, ibadah, itu mengangkat kita naik. Maka ditarik kita ini. Maka mana yang nanti saling tarik-menarik itu yang menang? Mana nanti yang menang? Ini yang mengapa kemudian berat? Kenapa? Karena kita melawan ego kita sendiri. Ya, contoh kalau mau kita pikir-pikir, apa sih yang berat daripada sholat itu? Cuma 5 menit. Kenapa kita kok kadang sholat merasa berat untuk meninggalkan aktivitas kita yang hanya 5 menit? Mungkin 10 menit untuk sholat, tapi kenapa kok terasa berat? Karena kita akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ego kita, dengan keakuan kita. Semua orang yang melakukan perbuatan sesuai dengan egonya, dia akan senang melakukannya. Contoh, mengapa orang mendengarkan pengajian itu kok berat? Setengah jam berat. Kenapa kalau cangkruan, ngobrol kemana-mana 5 jam tidak akan terasa itu? Kenapa? Karena yang satu itu sesuai dengan ego kita, sesuai dengan rumah kita gitu. Orang meskipun cangkruk gini ngobrol kan sama aja sebenarnya. Pengajian dengan chatting itu apa bedanya sebenarnya? Secara substansial itu sama ngomongnya, tetapi beda, rumahnya itu beda. Yang satu rumah ruhaniyah, rumah ibadah, yang satu rumah sahwatiyah, yang sesuai dengan keinginan kita. Karena ibadah itu akan menggeser perbuatan hanya untuk Allah SWT. Sementara kita ini kan maunya perbuatan yang sesuai dengan nafsu kita. Itulah yang membuat kenapa ibadah itu terasa berat. Kenapa? Karena kita ingin, semua orang ingin melakukan perbuatan yang sesuai dengan maunya hatinya, maunya dirinya. Itu yang disebut dengan maksud. Nah, karena itu orang-orang soleh selalu mewiridkan misalnya
Allah anta maksudi, engkau yang saya maksudkan Allah, bukan saya sendiri. Ibadah itu harus dimaksudkan untuk Allah, bukan untuk kita. Nah, orang yang masih belum bisa bertaubat adalah makan pasti merasa berat melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena dia akan menggeser maksudnya itu, maksud dirinya itu dia digeser. Sekarang saya harus ngikutin ya siapa yang kuat misalnya. Kenapa anak itu kalau disuruh belajar nggak mau? Waktu masih kecil. Kenapa? Karena itu tidak sesuai. Dia berat dengan mainannya. Itu kesenangannya. Itu syahwatnya. Gitu. Dia senang dengan mainannya. Dia senang dengan segala macamnya. Begitu dia disuruh ke yang lain, diorientasikan yang tidak sesuai dengan dirinya, meskipun hatta itu 5 menit, sangat berat. Itulah kita dengan Allah SWT. Itulah kita dengan amal ibadah kita. Berapa sih bagian dari harta yang disuruh disedekahkan oleh Allah? Just 2.5%. Tapi kenapa kok berat? Padahal sisanya 90 berapa persen itu. Ya. Berapa waktu yang diminta untuk melakukan sholat 5 waktu? Kenapa terasa berat? Sekali lagi, karena kita melawan ego kita. Melawan ego kita. Itu musuh yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti sudah bisa ibadah, nanti masuk lagi setan itu. Ibadah itu hanya untuk membesarkan diri kita lagi. Bukan untuk dihadiahkan untuk Allah semata-mata. Nah, itu juga penyakit. Itu yang dimaksud dengan tadi itu. Mengapa kita disuruh menguburkan diri kita ini? Kita disuruh menguburkan diri kita. Karena memang susah. Karena kita ini biasa di dunia. Kemudian kita diajak naik ke langit sana. Gampangannya begitu. Kita diajak naik ke langit. Dan itu sobat. Makanya itu Imam Ghazali misalnya di Minhajul Abidin, kalau saya tidak keliru, menjelaskan bahwa perjalanan ruhaniyah itu seperti orang menitiki Aqabah, jalan yang terjal, sulit terus, dan itu sulit karena kita melawan kemauan diri kita. Makanya definisi orang soleh, sebagian ulama menyatakan orang soleh adalah orang yang sudah tidak punya kemauan dirinya, karena yang dia ingini adalah kemauan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan, kalau mau kita jujur, derajat orang yang terbaik adalah di mana keinginan dirinya itu sudah bergeser, dia hanya sesuai, dia hanya ingin mencari apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Hidupnya hanya untuk memenuhi keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW. Artinya dia hidup within the Islamic rule. Karena dia sudah tidak punya keinginan. Kalau kita kan enggak. Kita lebih banyak keinginan saya sendiri. Allahnya sedikit-sedikit gitu. Waduh, ini sudah, saya harus sholat ini. Baru kita memenuhi Allah SWT. Nah, semakin banyak keinginan diri kita, ya, bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan diri, tapi ini dalam, maksud saya, ini kesadaran ruhaniyah. Ya, saya tidak bicara, kita bicara tentang kesadaran ruhaniyah. Kalau semakin banyak kita punya ego, maka semakin jauh kita dari Allah SWT. Dari Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan bagaimana hati itu akan juga mampu memberikan sinarannya kalau di kaca hati itu yang terefleksikan hanyalah dunia dan seterusnya. Tidak akan mungkin itu. Suarul akwan, segala macam selain Allah SWT itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin bisa punya dampak. Bisa punya dampak. Karena itu kalau kita melihat orang-orang soleh ini, karena ini amal hati sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana mereka bisa memiliki amal yang benar-benar ditujukan oleh Allah SWT, yang ditujukan untuk Allah SWT. Karena ini untuk gambaran, sehingga dia tidak peduli dengan omongan orang, dengan prestise dan seterusnya. Ya, contoh misalnya Ali bin Husain yang terkenal dengan julukan Zainal Abidin. Kata Dr. Raghib As-Sirjani di dalam tarikhnya, dia menjelaskan bahwa di Madinah itu ada 100 janda yang tiap malam diberi makan oleh Imam Ali Zainal Abidin tanpa seorang janda pun tahu bahwa yang ngasih makanan itu Ali Zainal Abidin. Sampai meninggal Ali Zainal Abidin. Ini contoh orang amal yang ikhlas. Ini disebut dengan idfin wujudat. Karena itu berat loh. Kita ini beramal, tidak butuh penilaian orang, itu berat. Itu berat.
Karena kita ini masih tetap aja wong amal kepada Allah, kita kepingin penilaian dari manusia. Bayangin kita ini, ya. Bayangin, dan itu berat. Berat sekali orang mau beramal yang hanya benar-benar khusus untuk Allah SWT. Nggak mau disebut orang, nggak mau, pokoknya saya yang sebagaimana gambaran Al-Quran, la yurid, apa namanya itu, yang nggak mengharapkan syukur, ya, atau ucapan terima kasih, atau bahkan balasan, reward. Dia nggak mau balasan apa-apa kecuali keikhlasan kepada Allah SWT. Karena makalah 12, 11, 12, 13 ini berkaitan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Satu amal hati yang sangat-sangat susah. Yang sangat-sangat susah. Dan tetapi akan punya dampak yang sangat spektakuler. Ya. Sekali kita bisa ikhlas, Allah ridho terhadap kita. Allah ridho terhadap kita. Semua, kalau kita lihat perilaku orang-orang yang menjadi ahli surga, ada momen misalnya mereka ikhlas, sudah masuk surga mereka. Masuk surga mereka. Karena ikhlas itu sangat-sangat mahal dan sangat berat untuk hanya bisa beramal karena Allah SWT. Untuk bisa beramal karena Allah. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin, ya, kata sahabatnya menceritakan setelah meninggal dunia, terlihat di bahunya Ali Zainal Abidin bekas goresan-goresan yang kebiasaan dia untuk memanggul gandum dan makanan yang disebarkan di tiap malam di Madinah kepada 100 orang janda, ya. Dan hanya baru diketahui begitu meninggal kok nggak ada lagi orang ngasih makanan. Itu contoh orang amal yang amalnya ditujukan untuk Allah, yang amalnya ditujukan oleh Allah. Pertanyaan itu sekarang kita tanyain di sini, kalau kita mau beramal itu, tanyalah diri kita, saya beramal untuk apa? Untuk siapa saya ini beramal? Untuk diri saya sendiri atau untuk Allah SWT? Untuk membesarkan nama saya atau hanya untuk membesarkan nama Allah SWT? Nah, itu berat, terutama yang berkaitan dengan amal-amal yang bisa dilihat oleh manusia. Sedekah, haji, segala macam itu. Wah, itu berat itu untuk benar-benar kita bisa memurnikan niat kita di hadapan Allah SWT, ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau bagaimana seseorang itu bisa rihlah, ya, bisa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain kalau dia itu masih keserimpet, bahasa Jawanya ini, ya, mukabbalun itu terjerat, ya, terjerat oleh syahwatnya, dia dikungkung oleh syahwatnya. Ya tentu dia tidak akan bisa pergi kemana-mana kalau ada yang gondeli, ya. Kalau ada yang mengikat dia tidak akan bisa kemana-mana. Pak Nel saja tidak akan bisa berangkat kerja kalau anak-anaknya jangan Pak, jangan Pak. Kalau ada syahwat itu, keinginan-keinginan kita, keinginan rendah kita, keinginan duniawi kita yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa rihlah kepada Allah, ya, tidak bisa menuju Allah SWT sepanjang kita ini diikat oleh syahwat kita. Orang yang diikat oleh syahwatnya tidak akan mungkin dia pergi ke Allah SWT dalam tanda petik, ya. Karena itu two opposite thing, ya. Satu, kalau orang ini terkungkung oleh syahwatnya, tidak mungkin dia akan bisa terbang menuju Allah. Sama dengan lalat, kupu-kupu dan seterusnya. Lihat, kalau dia terlalu kebebanan di sayapnya, tidak mungkin dia bisa terbang. Tak mungkin dia bisa terbang. Contoh nyamuk itu, nyamuk kalau dia makannya rakus, mengisap darah, kalau kita perhatikan itu, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Kenapa? Karena dia kebebanan. Tidak akan kebebanan itu. Jadi kalau kita perhatikan ada nyamuk itu yang tidak kita keplek-keplek, dia mengisap darah kita panjang sampai gemuk itu, dia akan kemana-mana dia, dan cepat matinya. Dan cepat matinya. Itu gambaran kalau kita ingin terbang dalam tanda petik menuju Allah SWT. Jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Ini maksudnya kedekatan kita dengan Allah SWT. Maka sepanjang syahwat itu masih besar, nggak akan kemana-mana kita. Diam di tempat aja terus itu, wishing saja terus, kira gitu, nggak akan kemana-mana. Ini yang disebut dengan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Maka cara yang pertama, syahwatnya dulu yang harus
ditebas itu, syahwatnya yang harus dihilangkan. Baru kita bisa terbang, baru bisa pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari ketidaksadaran menuju kesadaran, dari kegelapan menuju ke cahaya, dari jeleknya diri kita sampai ke ketercerahan ruhaniyah kita. Makanya Ibnu Ajibah di sini makalah ini hikmah ini dikasih judul dengan hijabur ruh, dengan hijabnya ruhani kita. Karena ruhani itu punya potensi untuk menerbangkan kita, ya, menerbangkan kita untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Tetapi kalau kita dikerangkeng oleh syahwat kita tidak akan bisa kemana-mana. Padahal meskipun kalau kita renungkan, menarik sebenarnya ini. Karena sebenarnya di alam semesta ini semuanya itu sebenarnya mengingatkan kita akan Allah SWT. Tapi kenapa kemudian kadang-kadang kita ini justru menjadi bumper yang paling kuat untuk melupakan Allah SWT. Saya ingin cerita sedikit. Abad 8 sampai 9 sebelum Barat itu kenal dengan istilah evolusi dan seterusnya, di dunia Islam ada satu grup anak-anak muda yang terkenal sangat gigih dalam mengembangkan sains di zamannya. Namanya Ikhwanus Sofa, persaudaraan suci, kira-kira gitu, ya. Dulu banyak tokoh-tokoh, misalnya dulu ini hebatnya, ketika Islam itu menjadi peradaban yang menjulang tinggi di zamannya, bahwa perkembangan antara sains dan ilmu agama itu berjalan beriringan. Karena itu kita bisa melihat misalnya Ibnu Sina, misalnya seorang ulama tapi juga seorang saintis, ya. Dalam bukunya Asy-Syifa misalnya, Asy-Syifa itu 6.888 lembar. Bayangkan, di dalamnya ada botani, ada zoologi, ada macam-macam. Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina, setiap saya kesusahan mendapatkan masalah, kalau saya tidak bisa ngapain apa-apa ini, saya sudah stuck, maka saya akan pergi ke masjid, saya sholat, terus maka nanti kalau sudah dapat ilham, saya bisa lagi mengerjain apa-apa. Nah, yang menarik, berbeda dengan, saya ingin menjelaskan saja kenapa kita ini yang mestinya sudah disebut Allah sebagai ahsanu taqwim, tapi kadang-kadang kok kita malah nggak sadar-sadar akan tujuan asasi dari kehidupan kita untuk mencari ridho Allah SWT. Kalau Darwin sebelum pergi ke Galapagos itu orang yang paling sadar terhadap dia berangkat sebagai orang yang beriman, pulang sebagai orang yang tidak beriman, ya. Karena kata Darwin, begitu saya ke Galapagos, saya menemukan macam-macam ini, saya menjadi sadar bahwa ternyata spesies itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi spesies itu terjadi karena process of natural selection, kata dia. Oh enggak, burung ini muncul karena proses gini, nggak ada itu, salah itu. Nah, tapi persoalannya, kata Bergson misalnya, perlu tanyakan si Darwinism tidak memiliki alasan kenapa satu spesies pindah ke spesies yang lain, melakukan perubahan. Kenapa misalnya dari ikan kemudian nanti bergerak menjadi reptil dan seterusnya, reptil terus kera terus sampai jadi manusia. Kenapa dia berubah? Jawabannya adalah survival of the fittest. Ya, siapa yang paling fit ke alam, dia yang bisa survive. Kayak gitu. Ya itu aja tujuannya. Jadi kalau alam berubah, ada mutasi gen dan seterusnya, pokoknya siapa yang paling fit saja ke alam. Makanya idenya kan survival of the fittest. Tapi perubahan itu mau ke arah kemana, nggak ada jawabannya. Itu blind chance saja ya. Pokoknya ya kalau ada suatu saat dia berubah, ya berubah. Tapi nggak ada tujuan mau kemana makhluk itu, kenapa kok berubah. Nggak ada jawaban di situ. Nggak ada jawaban. Dan kata filosof di Barat, kalau memang tujuan dari perubahan evolusi itu adalah hal yang paling fit kepada alam, mestinya makhluk itu tidak berubah, sudah jadi amuba saja. Karena amuba itu jenis spesies yang paling adjusted dengan alam. Kenapa dia kok ambil resiko harus berubah gitu, kira-kira kayak begitu. Nah,
menariknya dalam Islam, saya yang cerita, mungkin nanti bisa dihubungkan. Ikhwanus Shafa di Rosail Ikhwanus Shafa itu punya menarik model evolusinya orang Islam. Ini abad ke-8, jauh sebelum Darwin. Kata dia bahwa Allah itu ketika menciptakan alam semesta ini, maka ciptaan itu punya energi. Gini, semua apapun saja di dunia ini hanya bisa bergerak, ada moving, itu kalau ada daya. Tidak mungkin siapa yang bisa, tangan saya bisa bergerak karena saya punya otak di sini. Ada syaraf yang menggerakkan saya, gerakan saya ingin gerak. Kalau nggak ada, saya tidak bisa bergerak. Seperti orang yang mati rasa itu, kena stroke misalnya. Karena sudah mati, tidak bisa ngapa-ngapain dia. Semua gerak di alam semesta itu mesti ada jiwa yang menggerakkan. Makanya dia sebut dengan universal spirit istilahnya, jiwa universal istilahnya. Tapi kemudian ada jiwa yang, nah, yang menariknya, kata Jalaluddin Rumi misalnya, atau kata Ikhwanus Shafa, yang menggerakkan semua benda di alam semesta ini adalah cinta kepada Allah SWT. Nah, cinta itu hanya bisa muncul karena ada yang dicintai, yaitu Allah SWT. Semua benda di alam semesta ini sebenarnya bergerak untuk menuju kesempurnaan karena dia mencintai. Sama lah, kalau kita ingin mencintai sesuatu, kita akan bergerak meniru sesuatu itu, menjadi ingin lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Dari situ ide evolusi muncul, kata Ikhwanus Shafa. Dan perkembangannya itu diawali dari mineral, kata dia, dari batu koral. Terus, ya kita boleh nggak setuju, saya nggak tertarik dengan metode itu ya, tapi saya tertarik dengan konsep filosofisnya, yang menurut saya menarik itu. Dari batu koral itu, dia bergerak terus karena dia kepingin, karena ingin meniru dengan yang dicintainya, ingin makin mendekat dengan yang dicintainya. Allah itu maha bersih, Allah maha suci. Kalau kita ingin dekat Allah, jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang suci. Gak mungkin kita bisa mendekat ke Allah kalau kita ini kotor. Sama dengan semua di benda di alam semesta ini. Koral itu bergerak mencintai Allah, terus dia berubah jadi virus, jadi batu akik, sampai kata Ikhwanus Shafa, puncaknya itu ada di yakut. Batu yakut itu ada 9 kategori itu. Mengapa batu ini dianggap batu yang paling top? Karena aspek kelembutannya, karena aspek kekuatannya, aspek manfaat medisnya, dan seterusnya. Dan evolusi terakhir dari batu-batuan itu akan bertemu dengan evolusi pertama dari tanaman. Karena ini bergerak terus ini. Jadi, karena itu kata dia, rumput itu nempel dengan batu-batuan. Kata dia, karena itulah yang pertama. Lah nanti, tanaman ini juga bergerak menyempurnakan dirinya. Karena dia terus ingin bergerak mencintai Allah SWT. Tapi menariknya, kata Ikhwanus Shafa, puncak dari evolusi tanaman itu adalah pohon kurma, kata dia. Kenapa? Karena sudah punya kelamin. Ya, sudah kayak mau mendekati hewan. Kan kayak palm tree, kayak salak, itu kan sudah ada laki-laki sama perempuannya tuh. Nah, jadi sedikit lagi udah jadi hewan, kira-kira kayak gitulah. Ya meskipun kita tidak setuju, tapi idenya bahwa dia evolusi untuk menjadi kayak perfecting themselves itu menarik, Nah kemudian dari hewan, ya, jadi hewan yang paling kecil terus, dan sama di evolusi terakhir dari tumbuh-tumbuhan akan ketemu dengan evolusi pertama dari hewan. Dan ini nanti terus sampai paling puncaknya ada di manusia, ada di kita ini, yang ahsanu taqwim kata Al-Quran. Kita boleh setuju tapi tidak, atau tidak. Tapi yang menurut saya, bahwa driving force dari perubahan itu adalah kecintaan kepada Allah SWT. Kecintaan kepada Allah. Yang di dalam sains barat itu tidak ada. Tidak ada yang menggerakkan itu. Ya segitu aja. Gak ada yang menariknya itu. Di Islam karena tetap dikaitkan dengan Allah, dengan zat yang menciptakan semua alam semesta itu, maka nilai-nilai ketuhanan itu tetap ada. Dan sekali lagi yang menarik, misalnya abad 9 masih Ikhwanus Shafa misalnya, gravitasi itu sudah ada sebelum orang-orang barat itu menemukan teori gravitasi. Contoh indah, kata dia, kalau you mau tahu bentuknya, bahkan keliling bumi itu sudah dihitung zaman itu pakai trigonometri, dan salahnya cuman terus keliling bumi itu kan sekarang berapa, 2500-an mil.
sekitar gitu. Temuan dari ulama Islam abad 8 Masehi saat itu 2700 sekian, beda sekitar 280 karena asumsinya keliru. Asumsinya itu mengandaikan bumi bulat utuh, padahal bumi itu ada melengkung-melengkungnya. Ya, bedanya di situ aja. Tapi yang menarik kata dia, ada gravitasi itu dulu. Ulama-ulama yang lain, misalnya menggambarkan ada 2 gravitasi sebelum kita masuk lagi. Disuruh kita ini ngambil telur, digodok, dibelah jadi 2, kata Ikhwanus Sofa ini. Lihat bagian tengahnya yang kuning itu magnetik kata dia. Karena dia bersifat magnetik maka dia akan menarik ke seluruh arah. Karena menarik ke seluruh arah pasti bendanya bulat. Ya kan kalau ada benda magnet yang menarik ke semua arah kan pasti bulat. Maka sangat yakin Ibnu Sofat itu bumi ini bulat. Jauh sebelum Galileo yang bilang bumi ini flat dan seterusnya. Dan itu menarik. Karena itu kata dia, yang ditarik, yang paling awal itu pasti yang masanya lebih besar. Karena itu batu-batuan nempel dengan bumi. Setelah itu air, setelah itu udara, setelah itu terus itu. Nah ini kan menarik menurut saya itu. Itu abad 8. Abad 8. Yang kemudian menariknya bahwa sains dan seterusnya itu tidak meninggalkan kesadaran keagamaan. Ulama-ulama kita dulu itu bukan ulama-ulama yang hanya mengerti satu cabang ilmu. Hari ini kita bicara sains, mungkin orang Islam yang paling nomor belakang hari ini karena kita tidak punya kesadaran lagi yang baik dalam hal itu. Tapi menurut saya yang menarik adalah bahwa bagaimana di konsep evolusi ala Ikhwanus Sofa, meskipun kita tidak perlu setuju, tapi ingin menjelaskan bahwa semua benda di alam semesta ini bergerak untuk mencintai Allah SWT. Itu yang disebut Al-Quran sebagai, kalau kita pakai bahasa Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah SWT. Dia memuji Allah SWT. Memuji Allah SWT. Hanya kita yang diberi kebebasan itu, yang kadang-kadang baru sadarnya saja kalau memuji Allah SWT. Mestinya kita malu ketika Al-Quran menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kitanya sendiri tidak bertasbih ya. Yang sendiri bertasbih. Nah, ini yang menarik, kita yang diberi kebebasan sebagai makhluk terbaik. Kenapa tiba-tiba justru kita ini kehilangan kesadaran untuk meraih cinta dan keriduan Allah SWT, sehingga kita hanya mau membesarkan diri kita sendiri, membesarkan ego kita sendiri. Ini yang tidak akan mungkin pernah bisa sampai kita ini bisa usul istilahnya kalau dalam akhlak kepada Allah SWT. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana seseorang bisa rihlah menuju Allah SWT padahal dia terkerangkeng oleh syahwatnya. Kita lanjutkan. Am kaifa yatma'u ayadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana seseorang itu bisa punya keinginan yang sangat kuat, ya, keinginan yang sangat tamat untuk bisa memasuki, untuk punya rasa hadir Allah itu, kita merasa punya kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam diri kita ini, dalam diri dalam tanda quote ya, kita merasa kehadiran Allah SWT dalam setiap detik kehidupan kita. Kalau kata Ibnu Talas, wa lam yatatahhar, kalau dia ini belum mensucikan min janabati ghafalatihi, dari junub kelalaiannya istilahnya, dari jinabat kelalaiannya istilahnya. Kalau kita ini masih penuh dengan kotoran diri, bagaimana kita akan punya kesadaran Allah itu ada di mana-mana? Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu itu menerbitkan kesadaran keilahian? Tidak mungkin kalau kita masih lalai kepada Allah SWT. Meskipun semua makhluk ini di dalam Islam disebut sebagai ayatullah, bagaimana kita bisa ketemu dengan ayatullah itu kalau kita penuh dengan ghaflah, kita lalai dari Allah SWT. Jangankan, karena di dalam Islam itu kan Quran itu disebut dengan ayatullah, ya. Alam semesta ini juga disebut dengan ayatullah, ayat kauniyah. Dia mestinya kalau orang itu benar membaca apapun saja itu harus mengingatkan kita akan Allah SWT. Karena itu kan ciri orang perfect itu kan, sampai dia bilang apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, sungguh ya Allah, nggak ada yang kau ciptakan ini yang batil. Semua mengingatkan kepada Allah SWT. Mestinya kan kayak begitu kita ini.
Kenapa? Karena semuanya ini sign of Allah SWT. Segala apa yang ada di alam dunia ini, mau batu-batuan, mau sampai diri kita sendiri. Sampai diri kita sendiri. Cuman, kalau kita ini lalai, bagaimana kita akan bisa punya kesadaran untuk menyadari adanya Allah SWT di belakang itu, di depannya itu. Kalau di sini jelaskan Ibnu Ajibah. Ini yang juga kritik Ibnu Ajibah, agar kita ini lepas dari ghaflah, dari kelalaian, sehingga kita bisa merasakan hadirnya hati kita di hadapan Allah SWT. Yang dimaksud adalah hudurul qalbi, ya, hati kita merasa hadir benar, bahwa kita menyadari ada Allah SWT di balik segala sesuatunya itu. Dan yang terakhir, mana makhluk terakhirnya ini? Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana seseorang mengharapkan untuk memahami dakik, hal-hal yang sangat kecil. Ini sudah jadi bahasa Jawa, namanya dakik, ya. Di Jawa ada itu, di Surabaya terutama. Oh, dakik pokok kan gitu. Dakik maksudnya terlalu. Sama dalam bahasa Arab artinya juga gitu. Dakik itu terlalu dalam, bagian yang rahasia. Tapi pakai qaf semuanya, dakikun. Tapi di Indonesia jadi dakik, ya, jadi dakik. Temannya Ake, mentang-mentang pakai Ake jadi Dake. Bagaimana orang bisa memahami rahasia-rahasia ruhaniyah, ya, rahasia Allah SWT, rahasia-rahasia dari alam semesta, dari kesadaran ruhaniyah. Wa huwa lam yatub min hafawati. Kalau dia belum taubat dari kesalahan-kesalahannya, nggak mungkin. Orang yang masih ada di maksiat, gak akan dia mendapatkan kenikmatan ibadah. Orang yang masih dalam ghaflahnya, gak mungkin ruhaniyahnya tercerahkan. Semuanya itu hijab. Karena itu makalah 13 itu paling tidak mengajarkan kepada kita beberapa hijab ruhani kita ini. Ruhani kita akan mati kalau satu, kita tidak tobat kepada Allah SWT. Dua, kita ghaflah terus-menerus, ya, lalai. Ghaflah itu bukan tidak tobat, ya. Ghaflah itu masih lebih baik, ya, dibanding yang tidak tobat itu. Jadi kan ini refernya paling jelek tadi, tidak tobat. Yang kedua ghaflah. Yang ketiga apa tadinya? Keserimpet dunia, keserimpet syahwat. Dan yang pertama, motif kita dalam melakukan tindakan masuk duniawi. Itu semuanya hijab ruhani kita. Ruhani kita itu namanya saja sebenarnya ruh, ya, dia datang dari Allah SWT. Dia punya sifat yang menggiring kita. Kalau kata Imam Ghazali, jadi kan sebenarnya ego itu agak mirip, dan saya tidak tahu apakah Sigmund Freud niru dia atau enggak. Tapi kalau kata Imam Ghazali, akal agak mirip dengan hati, ya. Akal ini ruh atau hati, ya. Di sini ini diri kita, nafas, nafsu. Ya, jadi nafsu kan nanti. Nafas itu tempat ada. Nafsu itu ada syahwat di dalamnya. Kan nafsu itu muncul karena kita ini dikasih oleh Allah persis seperti binatang, ya. Kita punya mata, punya segala macam, punya sexual desire yang sama persis dengan binatang. Yaitu yang namanya dengan nafsu semuanya. Nah, nafsu ini akan dikontrol. Kalau nafsu ini ngomongnya yang jelek-jelek saja, ya. Kalau yang hati ini atau ruh ini ngomongnya yang baik-baik saja. Nah, nanti yang memutuskan akal kita, yang memutuskannya ini. Jadi kadang-kadang agak mirip dengan ego sama super ego dalam psikologinya Sigmund Freud, agak mirip, ya. Tapi jauh duluan Imam Ghazali, ya. Jadi kata Imam Ghazali, ini perang ini terus-menerus ini. Yang ruhnya ngajakin kita menjadi orang baik, syahwatnya udah penuhi aja terus. Kenapa dikasih syahwat? Karena kita butuh berkembang. Coba ada syahwat, ada kehidupan dunia ini. Ya, banyak para gadis-gadis tidak akan ternikahi nanti kalau tidak ada syahwatnya. Karena itu dia terus ini. Dan akal ini yang menjadi penyeimbang katanya Imam Ghazali. Kalau yang menang nafsu, maka kita menjadi akhlaknya akhlak sayyi'ah. Akhlak kita buruk seperti akhlak binatang.
Kalau yang menang itu ruhani, maka ruh yang menang, maka akhlak kita menjadi akhlak mahmudah, kata Imam Ghazali. Jadi tergantung dari bagaimana kita mengolah itu. Kita mengolah informasi yang datang dari itu. Lah, ruhani itu akan terhijab, nggak akan bisa memberikan kontribusi terhadap kepribadian kita sepanjang kita masih ada 4 hal tadi itu. 1, motif kita dalam melakukan ibadah hanyalah duniawi. Kalau semua udah gagal kita ini. Kurang apa? Al-Quran banyak memberikan contoh, misalnya Bal'am bin Bawra, orang yang sangat alim ya di zaman Bani Israel, seorang kiai di zaman Bani Israel yang kalau dia berdoa pasti diijabah oleh Allah SWT. Kurang soleh apa kayak gitu itu? Kalau dia berdoa diijabah oleh Allah, mustajabud doa. Bal'am bin Bawra. Tetapi kesolehannya itu kemudian kepleset karena apa? Orientasinya hanya dunia. Suwarul akwan. Ya, dalam apa? Dalam gelas kaca hatinya. Ya, karena dia bersekongkol dengan pemerintahan yang zalim. Yang digambarkan Al-Quran untuk kisah Bal'am bin Bawra dengan apa? Anjing. Seperti anjing kan Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran yang ada intahmil alaihi yalhath, ya kalau dia itu udah digertak, dia juga menjulurkan lidahnya kayak begitu itu, dan seterusnya. Lihat, intelektual, orang alim yang punya ilmu, dan seterusnya, orientasinya hanya untuk dunia, seperti anjing kata Al-Quran. Seperti anjing. Kalau ada orang yang punya pengetahuan agama, tapi hanya ditujukan hanya untuk mencari duniawi, dia seperti anjing. Bayangin kurang jelek kayak apa itu? Orang jelek kayak apa? Orang yang ibadah tapi ditujukan untuk membesarkan dirinya, itu munafik kan? Gimana katanya kamu, jangankan Allah SWT, kita aja katanya ini kamu mencintai saya, ternyata kamu cintai diri kamu sendiri, tidak senang itu orang. Ibadah itu mesti hanya untuk Allah SWT. Ngapain kita bawa-bawa harga diri kita dalam beribadah itu? Ya. Ngapain kita mau dianggap orang soleh? Emangnya ibadah itu untuk membesarkan diri kita agar kita dianggap soleh? Nggak ada hubungannya. Mau ibadah itu untuk Allah. Kenapa kita kok kait-kaitkan dengan harga diri kita, Makanya itu buang semua keinginan untuk mendapatkan positive side dari ibadah itu, tanam diri kita. Saya tidak butuh itu semuanya, karena kita ingin setulusnya melakukan ibadah itu kepada Allah SWT. Seperti Bal'am bin Bawra, ya, nggak ada bagus-bagusnya. Yang pertama, motif itu yang paling penting. Jangan sampai motif ibadah itu hanya urusan dunia. Yang ketiga, kalau kita terserimpuh oleh syahwat kita, ruhani kita juga tidak akan punya manfaatnya. Akan tertutup, akan terhijab ruhani kita. Kalau syahwat itu yang bermain. Keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Sehingga keinginan ruhaninya menjadi nggak ada. Yang ketiga, apa tadinya? Syahwat. Yang ketiga, hijabur ruh. Ketemu yang kayak tadi lah pokoknya. Ya. Keserimpet syahwat. Apa tadi nak? Subhanallah. Ya, jadi ada 4 hal poin tadi, hijabur ruh, ya, ruh yang terhijab karena 4 hal tadi yang sebagaimana di makalah 13 yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga kita bersama-sama diberikan kemudahan oleh Allah untuk meluruskan niat kita dalam semua ibadah ini hanya untuk Allah SWT, bukan untuk urusan duniawi. Yang kedua, kita dibebaskan dari terikat oleh syahwat kita, syahwat rendah manusia, bukan untuk dihilangkan syahwat itu, tapi untuk ditata dengan tatanan ruhani, dengan tatanan syariah yang benar, ya. Karena dalam Islam syahwat bukan untuk dihilangkan, tapi untuk ditata yang benar. Dan yang ketiga, semua kita dihindarkan dari ghaflah. Karena orang-orang yang masuk neraka, sebagaimana digambarkan Al-Quran, adalah ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lupa,
yang ghafil. Ghafil ini juga mengantarkan kita kepada orang pada ketertutupan rohani kita. Itu ghaflah yang nomor 3. Dan yang terakhir selain ghaflah, ada yang ingat? Ya, jadi itu semoga ada manfaatnya. Dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya atas tausiahnya yang barusan saja kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa menjadi sarana atau media yang bisa memperbaiki akhlak kita, bisa memperbaiki niat dan tujuan kita dalam beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 sampai 15 menit kita buka sesi tanya jawab. 10 barangkali dimulai dari ibu-ibu. Saya pinjam mata Wahyu untuk melihat ada yang ini. Bapak-bapak bagaimana? Saya dulu deh nanya. Pertanyaan saya seputar dengan niat kita beribadah seperti yang diterangkan oleh Pak Yahya tadi, bahwasanya bisa jadi awal atau niat ataupun tujuan kita beribadah tadi barangkali betul karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sepanjang perjalanan kita pada saat melakukan ibadah tersebut itu akan berubah kalau kita tidak istiqomah misalnya. Nah, salah satu sandungan yang paling berat, kecil tapi lumayan berat adalah pujian, seperti yang disebutkan oleh Pak Yahya tadi. Dan ini juga saya rasakan secara pribadi, pujian ini sedikit atau banyak memang menggeser tingkat keikhlasan kita. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah, untuk menghindari pujian ini, apakah sebaiknya mulai sekarang kita untuk mengurangi pujian kepada kawan kita? Atau kalau ada kawan kita yang memuji kita berlebihan, bolehkah kita mengatakan kepadanya untuk mengurangi pujian tersebut? Gitu. Karena memang pada dasarnya adalah berat pada saat dipuji. Mungkin kalau dipuji biasa aja sedikit mungkin nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah berlebihan barangkali ambil tanah. Jadi pertanyaan saya itu tentang pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada akhlak di kalangan para ulama salaf itu yang sangat tidak menyukai dipuji, tidak menyukai pujian atas amal ibadahnya terutama. Karena itu mereka berusaha sebisa mungkin menyembunyikan amal solehnya, karena untuk menghindari agar tidak dipuji oleh manusia. Karena mereka gak ada gunanya dipuji oleh orang, mungkin kalau untuk praktis bagi kita dalam urusan ibadah sebenarnya tidak usah terlalu berlebihan memujinya, karena kita ini masih sangat rentan ya. Bukan orang, kita masih sangat senang tuh. Tidak ada orang yang nggak senang dipuji, ada yang senang dipuji. Saya pernah dengerin satu ceramah, saya lupa seksi apa kalau saya tidak salah di Syria. Jadi baru mau dikenalkan, namanya ini, saya ini, dia alumni ini, orang menulis begini, dia baru orangnya, namanya ini, yang seterusnya udah stop, saya nggak mau lagi disebutin. Saya tidak butuh dengan pengenalan untuk manusia misalnya. Tetapi Mbak Nel, ini susah banget ya. Karena amalan ikhlas dan seterusnya itu amal hati. Kita nggak bisa melihatnya dari luaran. Mungkin bagi kita di luar, wah ini hebat orangnya, nggak mau dipuji oleh orang lain. Tapi kalau motifnya, biar saya dianggap orang yang soleh dengan cara saya nggak mau diungkapkan, ya sama aja, itu juga nggak ikhlas ya. Jadi memang ruwet. Karena memang ikhlas. Bayangin misalnya definisi riya yang dipakai oleh para ulama adalah, riya adalah kalau kita beramal
untuk agar kita dianggap oleh orang lain itu soleh, atau kita berhenti beramal karena agar dianggap oleh orang lain kita ini juga soleh. Kan susah. Contoh, saya mau pakai pakaian putih karena Rasulullah itu menyukai putih. Misalnya, saya tidak ada keinginan Pak agar saya ini dianggap orang soleh, enggak lah. Saya pengen paling enggak saya tidak bisa amal apa-apa. Saya pinginnya apa yang disukai Nabi saya ingin sukailah. Entah ini termasuk sunnah atau hanya sekedar kekhasan Nabi, tidak apa-apa lah. Yang penting dasar saya cinta. Oke, pakaian putih dia. Wah, mulai pakaian putih ke masjid, orang wah, Ustadz ini terlalu dipuji. Pulang dia ke rumah. Ya Allah, ini mulai ada seneng kan dipuji putih. Wah, wajahnya bersih kayak Ustadz, senang pulang. Senang dipikir di rumahnya, gimana ini kalau gitu saya tidak mau pakaian putih lagi dah, karena saya nanti dikira jadi Ustadz. Jadi biar saya tidak bisa sombong lah, jadi pakaian putih saya biar tidak dianggap Ustadz. Itu juga salah. Bayangin, jangan nanti ke masjid pakaian hitam biar saya tidak dianggap Ustadz. Itu juga ujub, itu juga riya. Jadi coba bayangin. Makanya kata para ulama, kalau kita punya pikiran untuk meninggalkan amalan ibadah karena untuk manusia, penilaian manusia, tetap lakukan. Intinya riya itu nggak peduli dengan omongan orang, mau muji, mau mencela, I don't care. Nah, itu namanya baru ikhlas. Tapi kalau masih kita mikirin omongan orang itu, either pujian atau cacian, semua tetap salah. Kalau misalnya saya dipuji, senang, oke, saya biar nggak dipuji lah, biar dikira orang, tetap aja, itu artinya masih mikirin orang. Orang ikhlas adalah orang yang sudah nggak mikirin orang. Karena yang dipikirin adalah Allah SWT. Yang dipikirin adalah bagaimana saya bisa hadir hati saya kepada Allah SWT. Udah kayak begitu. Itu baru disebut dengan ikhlas. Karena itu melawannya bukan dengan meninggalkan amal. Dan pujian, saya pikir kita juga harus menghindari pujian yang terlalu berlebih-lebihan. Karena lagi-lagi rentannya hati kita ini. Dan orang ikhlas itu hebat sekali, memang hebat sekali. Ada satu hadis misalnya di hadis sahih misalnya di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, orang yang ke masjid, sholatul razul, ya, sholatnya seorang laki-laki di rumahnya atau di pasarnya, itu akan dilipatkan oleh Allah bid'an wa ishrina darajah, 23 sampai 29, ya. Kata Birda itu dalam bahasa Arab 3 sampai 9, 23 sampai 29 derajat. Dan setiap langkahnya ke masjid, satu kali langkah dia ini, hadis ini sahih. Setiap kita langkah satu, ngangkat kaki kita, terus diletakkan kaki kita, itu semua dosa-dosa kita diampuni dan kita dinaikkan derajat kita oleh Allah SWT. Bagi orang yang mau datang ke masjid untuk sholat jamaah, untuk menghadiri majelis ilmu, bayangkan. Tetapi dengan syarat. Nah, syaratnya ini coba, ada satu syarat misalnya, tsumma atal masjid la yanhaziu illa shalah. Kata muhaddisin menjelaskan makna ini, tidak ada yang mendrive dia pergi ke masjid kecuali untuk niatan sholat, untuk niatan mencari ilmu, untuk niatan ibadah. Tidak ada motif yang lain. Ini yang disebut dengan ikhlas. Yang ikhlas, lihat, amal ikhlas itu bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa, dosa diampuni, ya, derajat kita ditinggikan oleh Allah SWT. Tetapi yang berat, bayangin, sampai di sini sebutkan dia itu diam di masjid, kemudian tidak ada yang membuat dia diam di masjid itu sambil menunggu adzan itu kecuali karena dia ingin sholat, dan dia sudah dalam suci dulu. Sampai di hadis itu disebutkan para malaikat mendoakan dia, doanya Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, dan seterusnya. Ya Allah, sayangi orang ini, ya Allah, kasih rahmat orang ini, ya Allah, terima taubatnya orang ini. Bahkan hadis ini menjadi penjelasan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan malaikat yang memikul arsy, yang kemudian berdoa kepada orang, dan dia berdoa terus menerus. Ini adalah bagi orang-orang yang ikhlas datang pergi ke masjid. Nah, persoalannya ikhlasnya itu yang, kalau perginya ke masjid insya Allah anyone can do it, itu kita bisa melakukannya. Ya, mungkin bukan dengan jalan kaki, apalagi seperti Cak Hamim dari Bedu tadi, dari Keleten berapa gelindingan mobil tadi itu diangkat
dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Tetapi motifnya itu yang paling penting. Motifnya itu. Karena itu seperti rumus kemarin, amal hati jauh lebih penting dari ada amal lahir. Meskipun tidak boleh dibalik bahwa yang penting sudah amal hati, kejawen lagi nanti ya. Kejawen lagi. Tidak. Tapi maksud saya sangat-sangat penting kita fokus kepada membenahi hati kita. Sebagaimana apa namanya di Al-Hikam yang paling banyak kita diajari untuk bisa benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Memang hikam itu memang ilmu rohani itu lebih baik tidak dijelaskan, memang susah menjelaskannya ya. Lebih untuk diterapkan dan untuk dilaksanakan semua kajian tentang akhlak itu tidak untuk diceramahkan sebenarnya. Makanya sebenarnya ya ribet kalau dijelasin lagi. Yang paling penting itu gimana kita ngamalin, itu yang poin paling penting dari semua kajian akhlak, semua kajian ilmu rohani dan seterusnya. Ya begitu kira-kira Pak Nil. Pak Iwan. Menyambung jawabannya Pak Yahya itu tadi tentang kalau ada orang yang memuji terus kita sebetulnya ikhlas ya, tapi terus orang itu memuji, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya apa kita harus istighfar atau gimana gitu? Ya terlalu memikirkan apa yang diberikan. Seperti yang Pak Amin tadi bilang kayaknya dari bedu ke sini kan kayaknya itu pujian atau anu. biar merasa ikhlas gitu. Terima kasih Mas Iwan. Sudah membangun ya saya. Itu apa udah ada hadis ya? Apa ini? Ada. Ngambil tanah kemudian diusap dan ada hadisnya nggak? Saya nggak tahu ya. Tapi yang bentar, yang bagaimana kalau kita dipuji? Makanya yang pertama pastikan kita ini mengawali kalau ada orang muji dengan alhamdulillah. Karena untuk menunjukkan kita ini tidak layak dipuji, Allah yang dipuji. Karena itu kalau orang-orang soleh kan pasti alhamdulillahnya dulu. Lihat hebatnya orang Islam itu. Sayangnya kita ini tidak sadar-sadar terhadap kalimat yang kita ucapkan. Kalau kita ini mendapatkan kehormatan, kita bilangnya bukan wah hebat saya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dulu untuk menyadari apa? Segala pujian ini, segala macam-macam hanya untuk Allah SWT. Tapi sayangnya kita alhamdulillah, tapi nafsu kita aja yang kita besarkan. Misalnya, alhamdulillah saya sudah submit tesis. Bukan alhamdulillah membanggakan diri. Ngomongnya alhamdulillah, tapi yang dibesarkan bukan Allah. Diri kita yang dibesarkan. Alhamdulillah saya tadi sore, aduh, menang itu. Nah, jadi bukan. Ini yang berbeda. Kalau para sahabat alhamdulillahnya itu benar-benar alhamdulillah. Saya ini nothing. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak punya daya dan seterusnya. Ya. Bahwa dirinya benar-benar dikecilkan dan Allahnya yang dibesarkan. Nah, sementara kita ini sudah bilang alhamdulillah, diri kita juga tetap yang kita besarkan. Ya. Saya pikir yang paling penting dalam mereply orang yang memuji kita adalah kesadaran balik untuk menyadari bahwa lebih banyak pujian itu salah alamat daripada mencocoki keadaan diri kita. Itu yang paling harus kita pastikan, dan untuk menunjukkan bahwa ini kritik besar yang diberikan oleh Allah SWT terhadap diri kita. Karena sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin, kalau dikritik justru malah berterima kasih ya, karena kata dia kejelekan saya jauh lebih baik, ya, jauh lebih banyak yang belum kamu ketahui daripada yang kamu tadi bilang ke saya itu, kayak gitu ya. Jadi setiap ada orang yang memuji kita, pastikan alhamdulillahnya itu alhamdulillah dengan kesadaran. Kalau ada orang muji kita, Pak Hamid sampean ganteng kan, alhamdulillah. Alhamdulillah itu memang ketampanan ini dari Allah, bukan alhamdulillah gini-gini. Ya, jadi alhamdulillah yang benar-benar. Karena ini menarik, alhamdulillah itu kan pakai al. Dalam bahasa Arab, kata hamdun itu karena dikasih al itu punya fungsi lil istighraq, untuk mau wipe out semua bentuk pujian itu hanya untuk Allah. Lil istighraq itu untuk mengkaramkan semuanya, pujian terhadap diri, pujian apa dalam segala bentuknya, itu semuanya hanya untuk Allah. Mestinya begitu. Makanya disebut dengan alhamdulillah.
Ya, nggak boleh ada diri itu masuk karena dikasih al sama Allah SWT. Makanya salah satu bentuk pujian yang terbaik itu sebagaimana pujian Nabi Muhammad SAW terhadap Allah, aku memujimu kepada Allah dengan pujian yang tidak bisa aku memujimu selain engkau memuji terhadap dirimu. Itu pujiannya sebagai Nabi Muhammad memuji Allah SWT. Ya, aku memuji kepadamu ya Allah dengan pujian yang tidak bisa aku bisa memujimu itu seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Tidak bisa dilukiskan Allah SWT dengan pujian. Kan dipuji kayak apapun ya tetap kurang. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja dengan pujian kayak apapun kita muji Nabi Muhammad masih kurang itu. Kenapa? Wong Allah saja, Allah itu mujinya. Allah muji akhlaknya Nabi Muhammad itu sangat baik. Nah kalau Allah yang sangat baik, terus kita mau muji kayak apapun ya tetap aja kurang. Tetap aja kurang. Yang ngasih high distinction itu Allah SWT terhadap Nabi Muhammad. Nah terus kita mau ngasih apa? Kan kayak begitu. Dan pujiannya sudah sangat istimewa pujiannya itu. Lah kalau untuk Nabi Nabi nggak jadi masalah ya. Kalau untuk kita pastikan itu kita punya kesadaran bahwa kebaikan atau kejelekan kita bisa menghindar dari kejelekan itu semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Dan diistighfari kemudian setelah kita alhamdulillah diistighfari. Atau kalau memang kita masih belum mampu untuk melakukan itu dibilangin, tolong jangan muji saya ini lebih baik ya gitulah. Tapi benar-benar motifnya memang untuk menyelamatkan rohani kita, karena intinya yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah hati kita, baru amal kita ya, baru amal kita. Orang-orang hebat itu kan orang-orang yang hatinya yang bening dulu, hatinya yang bersih dulu. Dan hati yang bersih itu yang sangat bermanfaat. Yang lain tidak ada manfaat nanti di hari kiamat ya, tidak ada manfaatnya. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta, benda, anak, cucu, tidak ada gunanya lagi illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang salim, yang selamat dari iri, dengki, dari segala macam itu, yang hatinya bersih pada Allah SWT. Nah itu yang paling penting. Dan prinsip dasar yang paling juga harus kita jaga sekali lagi adalah ibadah untuk Allah SWT. Karena itu jangan menumpang tenar dengan ibadah kita. Itu prinsip utamanya. Bagaimana kita mau lakukan? Kita aja kalau mencintai seseorang, semuanya ini saya melakukannya ini untukmu, kan kayak gitu. Kita tidak mau ditambah-tambah yang lain, Samalah kalau kita ibadah kepada Allah, benar-benar itu khususkan untuk Allah SWT, ikhlaskan untuk Allah SWT. Tidak usah numpang tenar lewat ibadah kita, tidak usah numpang tenar lewat ceramah-ceramah keagamaan, tidak usah numpang tenar dengan pengajian misalnya, meskipun itu berat. Tidak usah numpang soleh gara-gara kita ini puasa Ramadan misalnya. Tidak usah numpang itu, karena itu untuk Allah SWT. Untuk Allah SWT. Itu yang paling penting dari ibadah kita. Nah kalau kita sudah kayak begitu, itu yang disebut dengan ibadah benar-benar itu. Ibadah yang benar-benar, yang mukhlisina lahuddin. Kira-kira begitu Cak Iwan. Cak Kholis mungkin nambahin monggo Cak Kholis. Nggak ngelihat saya tadi. Pak Ustaz, Nggih. berkaitan dengan pujian tadi, kalau kita tidak ingin dipuji, pada akhirnya kita tidak ingin menonjolkan diri. Nah, bagaimana kaitannya ketika kita ada tujuan untuk melamar kerja atau apa, kan di situ dianjurkan untuk mempromosikan diri agar memperoleh apa yang kita tuju. Itu bagaimana caranya? Seperti rumus di awal bahwa ikhlas, riya, ujub, semuanya amal hati, tidak bisa dideteksi dari hanya tidak pasti tidak bisa amal lahir itu semata-mata menjadi bukti hati seseorang. Karena itu lihat tujuannya. Kalau tujuannya bahwa aplikasi kerja memang harus mencantumkan itu, ya jangan jadi masalah. Yang penting hati kita, nggak jadi masalah untuk itu. Tapi kalau apa yang kita lakukan itu cerminan dari hati kita, itu yang jadi masalah. Sekali lagi, sama dengan orang ujub, sama dengan orang riya, sama dengan orang tidak ikhlas,
Sama sekali kita tidak bisa mengukurnya dari amal lahirnya. Karena yang tahu dia dan Allah SWT. Al-Quran memang ekstrim nyontohkannya untuk syukur itu sebagaimana di surat Al-Insan itu ya. Ya apa maknanya? Allah Ta'ala yang tidak syukuro, yang ada syukuronya. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dari, lam kepanjangan kalau dibaca. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mazajuha ka'aina yasru ibadullah yafjiruna tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustadira yatimuna ta'ala khubi miskin wa yatima wa asira nutibu liwajhi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu ciri ikhlas dalam surat Al-Insan. La nuridu, mereka tidak menginginkan ya, minkum dari kalian ini jazaan, terima kasih ya, piwales bahasa Jawanya, balasan, wala syukuron, atau ungkapan syukur, ungkapan say thank you. Nah ini udah the highest state of sincerity. Kalau di Jalaluddin As-Suyuti ini merupakan di ayat ini turun terhadap Sayyidina Husain dan Hasan yang tidak makan-makan, kan kayak begitu itu. Yang kemudian makanannya selama 3 hari berturut-turut dikasihkan kepada asiron, pada tawanan, pada orang miskin, dan kepada anak yatim. Sehingga 3 hari mereka berpuasa tanpa makan apapun kecuali air putih, kan kayak gitu. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya di Durul Manthur menjelaskan bahwa perutnya Fatimah itu sampai kayak menjadi satu dengan tulang rusuknya, saking laparnya. Begitu didatangi oleh Rasulullah SAW, dikabarkan bahwa wahyu turun itu berkenaan dengan mereka yang disebut Al-Quran sebagai innal abror yashrabuna min ka'sin, dan seterusnya itu, yang mereka itu memberikan makanan mereka itu kepada 3 orang itu dengan motif itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Nah ini berat itu ya, kita aja ngasih sesuatu pingin itu orang itu bilang thank you ya, tapi harus itu kita ajarkan, kalau orang itu dikasih harus bilang thank you. Karena anak itu harus ya, misalnya kalau kita ngajarin bilang terima kasih, karena itu bagian cara kita bersyukur. Kata hadis, siapa yang tidak bisa mensyukur pada manusia, dia tidak bisa bersyukur pada Allah SWT ya. Siapa yang tidak bisa mensyukuri hal yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri hal yang besar. Dan ternyata puncak dari motif beribadah adalah syukur. Karena syukur itu rembesan dari cinta. Nah itu yang sudah berat. Kalau kita ini kan amal gugur kewajiban masih ya. Belum syukurnya, belum cintanya ya. Ya syukur sekali-kali, setahun sekali syukur gitu. Lebih banyak gugur kewajiban ya. Kira-kira begitu. Pak Kholis, Monggo Pak Kholis. satu lagi terakhir. Subhanallah, bukan yang disampaikan saja ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Saya rasa Allah sangat mengikuti itu. Ketika misalkan apakah kita dapat nggak sih yang tadi derajat ditinggikan, dosa dihapus dari setiap langkah kita. Kalau misalkan masih ada unsur-unsur duniawi di dalam hati kita, dan saya yakin Allah sangat mengasihi. Allah tahu kita lemah. Kita tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, please ya Allah, saya memang masih kotor, tapi Engkau kan maha pengasih ya Allah. Yang Engkau janjikan melalui lisan Rasulullah SAW itu kan Engkau khususkan buat mereka yang ikhlas. Tapi saya kan belum bisa ikhlas ya Allah. Saya masih seperti ini. Tapi kalau itu juga Engkau kasihkan ke saya, kan Engkau juga bisa ya Allah. Ini kok gitu aja kan istilahnya. Subhanallah. Dan ketika ada seseorang yang datang ke Abu Yazid Al-Bustami, lalu tamunya itu disediakan makan,
yang menyediakan itu apa namanya, khodimnya, pembantu yang ada di rumah Abdullah itu pada saat itu sedang puasa, yang membantu itu setelah menyiapkan makanan, tamunya bilang ayo ikut makan sama-sama sama kita, tapi nyiapin, oh enggak, saya sedang puasa. Nggak apa-apa, ikut makan, batalin aja puasa sunnah kamu, kita makan sama-sama. Oh enggak, saya sedang puasa. Sekarang gini, seluruh puasa saya Ramadan tahun lalu itu pahalanya saya hadiahkan untuk kamu. Kamu batalkan puasa, sekarang kita makan sama. Oh enggak. Sampai akhirnya Abu Yazid Bistami bilang sama tamunya, udah, biarkan, dia sudah putus dari rahmat Allah. Karena memang egonya yang ingin mempertahankan puasa dia. Tapi lagi-lagi, ya Allah, kita tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, itu level mereka. Kami mau ke sana ya Allah, tapi kami masih kotor. Jangan engkau biarkan kami tinggalkan yang sudah kami mulai, lalu dengan segala pesimisme bahwa kami tidak bisa, tapi berikanlah kami sedikit demi sedikit suntikan supaya jalan ini lebih mudah. Hati memang masih terus sangat bangga, tapi kami juga punya harapan untuk menghilangkan kebanggaan dari hati ini ya Allah. Terus dialog seperti itu. Apa yang kita dengar hari ini, subhanallah, begitu ideal di sana, dan kita begitu sadar kita jauh di belakang di sana. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak akan menyuruh kita untuk menyeberangi lautan dari satu tepi ke tepi yang lain, kecuali Dia akan mengajar kita untuk bisa berenang ke arah sana. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Kholis. Barangkali karena waktunya sudah lewat dari jam 8, ada baiknya untuk kita segera tutup acara ini. Sudah berkali-kali kita mendengar ceramah tentang ikhlas, ceramah tentang bagaimana caranya beramal hati. Tetap aja ada ikhlasnya. Namun tetap selalu kita lupa pada saat sekarang, mungkin itu semuanya ada di dalam hati kita. Begitu melangkah kita dari pintu surau ini, itu lupa. Ya, mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini akan melekat selalu di hati kita sampai kita pulang ke rumah. Dan juga seperti yang dibilang Pak Yahya tadi, adalah kita lakukan, jangan ditunggu-tunggu. Tidak ada rumus yang lain selain melakukannya. Dijelaskan, diceramahin, nggak akan bisa juga itu terimplementasi. Mungkin kalau bisa selesai acara ini, tanamkan di hati kita untuk segera melakukannya, untuk supaya kita bisa meningkatkan amal hati kita hanya semata-mata hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tambahan saja sedikit, karena hati kita ini sangat rapuh, maka seringlah untuk memperbarui niat kalau kita ini belum bisa ikhlas ya, karena di tengah jalan selalu banyak godaan. Jadi begitu kita keliru niat, diperbarui lagi niatnya untuk Allah SWT. Terus saja keep perbarui niat, banyak istighfar, terus melakukan ibadah. Dan itu aja kuncinya untuk bisa memaintain hati kita yang masih tertatih-tatih. Insya Allah kalau kita terus kayak gitu, nanti pelan-pelan kita bisa membenahi hati kita. Ya. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan membaca surat doa kafaratul penutup majelis sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.